Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam kesaksian iman yang luar biasa ini. Dan saya percaya Bapak Ibu sangat diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan apapun yang dikerjakan diberkati Tuhan. Dan tentunya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga. Dan terima kasih untuk dukungannya selama ini dan itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu masuk dalam program doa bersyafaat bagi bangsa-bangsa, terutama bagi bangsa kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote. Bayangkan Bapak Ibu, kalau semakin banyak orang yang bertobat dan dijamah Tuhan, betapa sukacita surga turun ke bumi, dan surga akan bersorak-sorai. Karena satu jiwa saja sungguh berharga di mata Tuhan, apalagi ribuan, ratusan, bahkan jutaan jiwa diselamatkan. Itu sungguh sangat membuat surga bersukacita dan bersorak-sorai. Dan mari kita terus berdoa supaya dunia ini penuh dengan berkat Tuhan. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan kesaksian seorang muslimah yang menjadi pekerja migran di Arab Saudi, ya. Beliau sebelum pergi ke Arab Saudi, beliau telah bertobat, lahir baru, tetapi belum dibaptis. Dan beliau bersaksi di channel Edis TV bagaimana beliau bertobat dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bermula ketika beliau ke gereja, beliau mengalami damai sejahtera yang luar biasa, yang tidak pernah beliau alami sebelumnya. Sukacita damai sejahtera ini memang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa sukacita damai sejahtera yang dari surga, dari Tuhan Yesus, itu tidak sama dengan yang dari dunia ini. Dan ketika beliau mengalami kecelakaan, beliau berkata, Tuhan, kalau Engkau memang betul Tuhan, selamatkanlah saya. Dan menjadi bertobat, meninggalkan agama yang lama, dan ikut Tuhan Yesus. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Agama Muslim, tetapi ingin login ke Kristen. Puji Tuhan. Sudah. Oke. Gimana? Banyak lagi yang DM lagi. Kamu murtad kamu ya? Ya. Sudah berapa orang yang inbox? Banyak kan? Sudah saya bilang siap-siap kena serangan netizen. Cuman saya nggak terlalu banyak tanggapin. Saya ambil yang positif aja sih. Jadi kenapa nih banyak yang tanya juga kan di DM, kenapa saya bisa murtad dari Islam ke agama Kristen? Kalau pembaptisan belum, karena memang saya masih mau lebih mendalami, mempelajari kitab Alkitab itu, agama Kristen itu. Jadi ceritanya kayak gini Bang Edi. Silakan Kamil ya. Di tahun 2017 sempat punya teman orang Kristen juga. Jadi gimana ya, kayak fanatik lah aku Islamnya. Nah, ada suatu kecelakaan yang dibilang saya punya teman itu Tuhan saya itu juru selamat kayak gitu. Nah, Tuhan juru selamat maksudnya gimana gitu, masih bertanya-tanya. Setelah saya setiap main ke rumah dia itu ikut ibadah keluarga, jadi coba deh masuk gereja kayak gitu. Kok pas pertama kali menginjakkan ke gereja itu di tahun 2017 pas Natal. Pas Natal kok rasanya kayak gini, kayak tenang, lebih tenang. Nah, aku bilang sama temen aku kan, kayaknya saya nyaman deh di agama kamu. Tapi saya masih, pertanyaan saya kayak gini, Tuhan Yesus juru selamat kayak gitu. Siap itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya kecelakaan mobil, naik angkot. Intinya saya udah nggak sadar lah. Saya masih ada buktinya, ini bekas luka ini ya. Oke. 16 jahitan. Di situ saya sudah tidak sadar, tapi yang pertama kali kecelakaan itu saya masih sadar ya.
pas mau turun dari angkot, saya bilang kayak gini, langsung menyebut Tuhan Yesus, jika memang Tuhan itu juru selamat, tolong yakinkan saya. Nah dari situ, kayaknya saya maksa turun dari angkot, entah ada motor lain yang jatuh atau enggak, intinya saya menyeberang, jalan itu enggak ada satupun motor atau mobil itu menyenggol. Sampai depan pabrik itu langsung dibawa ke dalam klinik pabrik, itu saya sudah tidak sadarkan diri. Kata bapak, saya koma selama 1 minggu. Koma 1 minggu, lepas dari koma, saya sadar, itu saya tidur, posisi tidur itu. Tapi kayak mimpi, tapi kayak nyata juga gitu. Ada sosok seperti Tuhan Yesus yang datang. Nah dari situ saya berpikir, saya koma loh. Mungkin saya, inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus juru selamat itu. Mungkin Tuhan datang lagi sama saya, mungkin kayak menagih janji saya, ucapan saya, kalau emang saya bisa menyelamatkan kamu, mungkin biar saya mau ikut jadi anaknya. Dari situ. Nah, dan keluarga, cuman saya pertama berani pakai kalung salib. Setiap hari Minggu ibadah diam-diam. Nah terus tetangga biasalah, tetangga, sayang banget sih, cantik-cantik murtad gini, pakai kalung salib gini-gini. Terus ada yang ngejawabin kayak gitu, udah biarin, urusan dia kok. Orang Islam masuk Kristen itu apa? Itu nggak dapat surga katanya. Tetapi kalau orang Kristen yang masuk kita itu dapat surga katanya. Nah saya bilang kayak gini, percuma saya agama Islam, tapi saya tidak tahu mempelajarinya. Nah saya bisa baca Quran, tapi saya tidak tahu artinya. Saya bilang, tidak melakukan sholat 5 waktu, sama aja itu Islam KTP. Saya bilang kayak gitu kan. Udah intinya banyak yang serang-serangan kayak gitu dari tetangga juga. Cuman keluarga belum tahu waktu itu. Waktu itu keluarga belum tahu. Nah, di saat tahun 2020 saya sempat menikah. Cuman saya kena KDRT, saya pergi ke Arab Saudi, merantau. Sudah 5 tahun belum pulang sampai sekarang. Nah, saya beranikan diri sama orang tua, saya ingin masuk agama Kristen. Sampai dari sini saya pesan lazada itu Kak, maaf ya. Saya pesan kayu salib itu, saya bilang sama mama, tolong pasang di kamar saya, saya bilang. Ya udah mama pasang, tapi jangan di ruang tamu, mama bilang kayak gitu. Puji Tuhan yang awalnya orang tua marah, tapi ya mungkin kau kalau apa itu keyakinanmu gitu. Agama Islam, agama keturunan, mungkin kalau keyakinan ya udah jalanin gitu. Dari situlah. Cuman saya mau tanya, minta pendapatnya sama kakak, solusi juga. Gimana sih menghadapi, mungkin saya kan udah lama di sini, udah 5 tahun belum pulang ke Indonesia. Dan juga kayaknya saya itu kayak berdosa banget gitu. Kan saya kan di Arab. Ini bos saya Muslim, kadang kalau udah azan itu Amel sholat dulu. Nah saya itu masuk kamar tapi saya tidak sholat. Itu gimana sih? Saya kadang nangis sendiri, sumpah. Saya nangis sendiri Kak, karena saya berdosa nggak sih kayak gini gitu. Baik. Ini saya mohon maaf dulu nih, bukannya di Arab itu kalau murtad itu malah ada hukuman mati? Mereka tidak tahu Kak, karena KTP saya masih Muslim. Tapi kalau Anda berbicara di sini, kalau Anda berbicara di sini, mereka tidak tahu, tidak bakal tahu ya? Tidak tahu, tidak tahu. Tetapi kalau orang kantor tahu. Tapi memang ada undang-undangnya seperti itu ya? Kayaknya Kristen Islam juga di sini harus diwajibkan pakai hijab sih memang. Bukan, maksud saya undang-undang di sana mengatakan bahwa barang siapa yang keluar dari agama Islam itu dihukum mati.
Kalau itu saya kurang dengar. Oke. Baik, saya akan mengutipkan satu ayat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 18 mengenai perkara yang Kak Amelia utarakan ya. Saya jawab. Karena ada pertanyaan jadi kita jawab ya. 2 Raja-Raja yang kelima ayat 18. Sabar ya. Ini mengenai bagaimana Naaman ya, seorang pegawai penting ya. Naaman ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian dia masih ya, ini saya kasih tunjuk. Kita baca dari ayat yang ke 13-nya ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara," atau saya bacakan yang dari awal saja ya. Ini. Jadi saya singkat cerita, Naaman ini dia kena penyakit kusta, kemudian dia datang kepada Elisa. Naaman ini seorang kafir ya, seorang penyembah berhala, dia datang kepada Elisa. Dikatakan begini, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu ia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau akan menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara-perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saya bacakan ayat 18-nya ya. 17-nya lagi. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah selain kepada Tuhan." Nih, ini perkara yang Anda hadapi nih. "Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus sujud menyembah di dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini." Begitu. Ya, jadi ada perkara yang bisa saya katakan mirip 11-12 dengan yang Kak Amelia alami. Begitu. Walaupun sudah ganti Tuhan, tapi tetap ya mau gimana, karena keadaannya begitu, seperti itu. Itu terjadi juga kepada Naaman. Itu dia ikut sujud menyembah kepada Rimon, dewa orang bangsanya, seperti itu. Tetapi dia meminta ampun kepada Tuhan, seperti itu. Pura-pura sujud, itu ada orang komen gitu. Yang penting itu Iya, hati. Kadang saya Kak, kan sholat, kadang di belakang itu kan ada bos juga sholat ya, bos perempuan. Jadi
saya melakukan gerakannya seperti seorang muslim, tapi saya tidak baca. Kayaknya saya takut saya mainkan Tuhan nggak sih kayak gini. Aku cerita itu kan mau nangis betul. Iya, saya ngerti Iya. kok, keadaan kan yang membuat itu terpaksa. Artinya gini, Tuhan melihat hati Ya. kok. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan badan seperti itu. Karena di dunia ini banyak orang pura-pura sujud, tapi hatinya enggak. Banyak orang pura-pura sungkem, banyak orang pura-pura senyum. Makanya di hadapan Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan wajah, gerakan-gerakan badan, tapi Tuhan melihat hati. Seperti itu. Intinya kalau hati Anda sudah milik Tuhan, walaupun Anda bagaimanapun tetap hati. Seperti itu yang yang dipandang oleh Tuhan. Ya semoga lah perkara-perkara seperti ini cepat teratasi. Mudah-mudahan Anda mendapat pekerjaan yang lebih baik ya. Dengan cerita seperti ini mungkin ada juga orang-orang yang ini. Tapi ya hati-hati juga begitu ya, hati-hati. Ya cuman kadang kalau keluarga kayak gini kan Kak. Itu si Amel udah masuk Kristen kayak gini. Jangan ditemenin, jangan mau kalau dia pulang ke Indonesia, kalau ada acara keluarga jangan mau makan bekas dia atau makan satu piring sama dia. Giliran ada maunya duit ya. Mau dia. Ya itu. Amel ada saldo ya. Ya itu. Pinjam dulu sih bulan depan. Saya jawabin kayak gini. Jangan, saya agama saya udah mau Kristen. Uang saya itu kan nggak bisa dimakan sama kalian. Kayak gitu. Kalau duit halal, Iya makanya kayak gitu Kak. Ya itulah ya. Tapi ya nggak apa-apa Mel. Artinya mungkin karena di Arab ya mungkin jarang ya ada komunitas. Tapi orang Kristen ada ya. Karena saya kurang tahu sih Kak. Mungkin ada. Kayaknya dilarang, di ban Karena kalau nggak salah gereja Pak juga Iman. ada. Gereja juga ada sebetulnya. Iya. Tapi kan biasanya orang yang sudah dari Kristen dari sononya ya yang boleh ya. Iya. Kalau yang Islam ke Kristen kurang tahu. Kayak contohnya kalau kan di sini ibadah hari Jumat bukan hari Minggu. Nah terus kadang kalau orang kantor tahu, Kak, betulnya sebelum saya mau berangkat ke sini, saya mau ada pembaptisan, saya mau pindah agama. Udah nggak apa-apa berangkat aja. Terus kalau saya mau ibadah gimana? Paling kalau mau ibadah, saya telepon orang kantor, Quran ada urusan apa, isi apa, kayak gitu, langsung dianterin. Kalau orang kantor tahu, tapi kayak contohnya, saya langsung bilang sama majikan, saya mau ibadah, gini, saya nggak bisa. Tapi itu berlakunya sama warga negara Arab Saudi aja kan. Kalau misalnya warga negara Indonesia murtad ke Kristen kan mereka memang bisa nganuin kan, hukumnya kan bukan warga negara Arab. Kayaknya nggak bisa deh. Tetap nggak bisa ya. Iya. Ya sembunyi-sembunyilah, nggak usah cerita-cerita. Tapi dengan bercerita di sini nanti Anda nggak ketakutan ini, nanti nggak tahu kita yang tahu. Nggak apa-apa. Malahan gimana ya? Siapa tahu kan, mungkin Kak Edis juga terkenal atau gimana, keluarga saya lihat, ya udah. Ya pasti nggak akhirnya melihat. apa-apa. Nggak masalah ya, baiklah nggak apa-apa. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang terbaik lah ya. Artinya masih banyak gitu. Ada komunitas-komunitas Kristen yang baik-baik, banyak sekali. Sampai saya punya adik perempuan juga Kak. Itu Kak, kayaknya aku mau masuk Kristen deh, kayak gitu. Banyak ya. Cuman kan aku bilang, kamu sekarang punya suami, kayaknya nggak bisa, gimana sama suami kamu? Gitu. Karena terbawa-bawa kalau teleponan atau gimana, kayaknya putar musiknya itu lagu rohani sama. Kayaknya kamu ngedengerin lagu
yang kayak gini, ku nyanyi haleluya kayak gitu, dia sering Ya. banget dia dengerin, kayaknya lebih tenang pikirannya katanya. Ada masalah apapun kalau dia berantem sama apa musik itulah yang didengar katanya. Cuman saya nggak mau mengajak dia karena ya Kak, berarti kamu masuk Kristen itu berarti karena saya dong, bukan karena hati kamu sendiri gitu. Kayak gitu Kak. Ya, begitulah ya memang ya. Tapi makasih banget Kak Edis, Sama-sama. udah dinaikkan. Sama-sama Kak Amelia, sama-sama. Ini kalau masih ada nih mungkin orang-orang baru muslim yang baru-baru datang ini masih ini pura-pura Islam. Coba nih kita mau dengar satu kali lagi nih selain surat Yasin, tadi kan surat Yasin, coba surat yang lain. Bacakan surat yang lain apa? Surat yang lainnya. Mm, Cuman sebagian aja ya. boleh. Al-Quran mulai. Silakan. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna takut. Udah tahu. Udah, itu cuman mengkonfirmasi saja nih sama orang-orang muslim yang baru datang. Dan cuman kan mereka tadi nggak lihat gitu. Udah baca surat Yasin sudah, ya kan? Al-Baqarah sudah ya. Ya, Jadi ini betul-betul sampai tadi gitu. di DM saya bilang kalau di dalam TikTok ini bisa setil KTP, saya setil KTP. Nggak boleh. Nanti kena ban. Karena nggak bisa. Jangan kasih KTP, jangan. Nanti mereka bisa nge-track dari imigrasi lah apa. Mereka ini nggak usah, jangan ada sampai ada data-data yang ini. Seperti itu, Kak Amelia. Luar biasa, puji Tuhan. Bahkan adiknya pun dari Ibu Amelia ini siap untuk mengikut Kristus. Tetapi karena beliau sudah berkeluarga, Ibu Amelia mengatakan, engkau harus menemukan Tuhan dahulu, mengalami Kristus dahulu, bukan karena ikut-ikutan. Nasihat yang sungguh luar biasa. Mari kita berdoa Bapak Ibu buat Ibu Amelia dan buat adiknya, bahkan buat seluruh keluarganya ya, agar mereka semua dijamah Kristus, mengalami Kristus dan bertobat lahir baru. Hanya karena Tuhan penuh kasih, maka setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah berdoa, tetaplah bersafaat Bapak Ibu, dan tetaplah membagi berkat. Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.